Anehnya, orang gila bisa tak kena corona. Macam-macam tahu pula. Mana mungkin ada orang gila di sini? Kau kalau bodoh jangan ngajak-ngajak orang. Lu bodoh sendiri aja. Menggambar tak bagus, suara tak bagus, duit tak ada. Sungai dekat. Yang nanti anak-anak kita, apalagi tamu-tamu datang dari luar kemari melihat masjid ini macam menengok kucing. Si PKI ini ujungnya Aidit. Assalamualaikum, matilah kau. Bersyukur nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat iman Islam dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersalawat kepada Dia yang mengajarkan kita Allah, mengajarkan kita tentang hidup sesudah mati dengan ucapan salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala sahbihi wa barik wa sallim. Al-habaib al-afadil al-ulama al-ajilla matta'ana Allah bituli umrihim. Semoga dengan panjangnya usia para habaib dan ulama kita senantiasa diterangi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semua yang hadir ini diampunkan setiap salah dan dosa-dosanya. Angkat derajatnya. Amin. Surga Jannatul Firdaus. Amin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, man shalla subha fi jama'atin. Siapa yang salat subuh berjamaah, kana fi zimmatillah, maka dia dalam tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, fa ka'annama shalla al-laila kullah, dia sama seperti orang yang sholat sepanjang malam. Man sholat subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, sesudah itu dia duduk berzikir mengingat Allah, summa yusalli rak'ataini, sesudah itu dia sholat sunat 2 rakaat, kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala macam haji dan umrah. Tamah, sempurna. Hadis dalam Sunan At-Tirmidzi. Kata Imam Tirmidzi, hadisnya hadisun hasan, hadis hasan. Maka nanti kita masing-masing yang bisa sholat sunat 2 rakaat, yang bisa, maksudnya yang bisa. Ini banyak tak bisa. Mohon maaf para habaib, saya duduk, saya berdiri di tengah para habaib mungkin tak sopan. Mudah-mudahan Allah mengampuni silap salah saya. Amin. Mohon izin para habaib, para ulama, saya agak berjalan-jalan sedikit. Pada tarikh Hijrah Sanah 1238, pada tahun 1238, pada sehari bulan Muharram, pada hari Selasa, pada ketika itu Paduka Sri Sultan Syarif Utsman bin Almarhum Sultan Syarif Abdurrahman bin Almarhum Syarif Al-Habib Husain Al-Qadri membuat ini masjid. Takbir! Allahu Akbar. 204 tahun yang lalu. Ya Allah. Tadi saya tanya Habib Abdurrahman bin Ali Al-Mutahhar, Habib, masih asli kayu-kayunya ini?
Kata Habib Abdurrahman bin Ali Al-Mutahhar, masih Ustaz Somad itu kayu bulat. Beliau menjawabnya lembut dan serius. Andai saya orang sini, ada orang bertanya, Ustaz masih asli itu? Kalau tak percaya, antukkan kepala tu. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Apa pelajaran yang bisa kita ambil subuh ini? Pertama, bahwa para habaib zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke negeri ini mengajarkan tidak hanya tentang Allah, tidak hanya tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak hanya tentang alam barzah, tidak hanya tentang padang mahsyar, tidak hanya tentang masuk kubur yang lahat, tapi mengajarkan ilmu arsitektur. Cantik tak masjid? Semalam sore kami naik kapal, di tengah perjalanan menuju Masjid Jami'atul Ihsan semalam, pas azan maghrib kami lewat di sini, dipoto. Cantik ya. Tengoklah di Instagram kami. Dari luar cantik, dari dalam cantik. Kalau ada orang tahun 2020 membangun masjid cantik biasa, paling luar biasa. Tapi tahun 1771 bisa membangun masjid secantik ini dan sekokoh ini. Berapa banyak masjid-masjid yang dibangun baru sebulan sudah retak. Kenapa? Semennya dimakan jembalang tanah, batu batanya, batu kerikilnya dimakan hantu. Kalau tersinggung berarti hantu. Bisa pula masjid ini kokoh tegak berdiri masih asli. Itulah makna barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu arti barokah? Lebih dari semestinya. Semestinya 100 tahun kayu itu lapuk. Semestinya 100 tahun bangunan itu hancur. Bisa lebih 200 tahun tetap kokoh. Apa namanya? Barokah. Hidupnya yang kita cari apanya? Barokah. Sebulan punya gaji 3 juta tak barokah. Yang satu lagi 30 juta barokah. Pilih yang mana? Ada orang menikah, doanya barokah. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Ada orang punya anak, doanya barokah. Barakallahu laka fil mauhub wa syakatal waqi wa ruzikta birrah wa balagha asyuddahu. Yang hafal, yang tak hafal gerak-gerakkan aja. Berjumpa kita, apa yang kita mintakan? Barokah. Inilah bukti kekuasaan mereka dulu, barokah. Sampai subuh ini kita tetap mendapatkan barokahnya. Sampai hari kiamat Pontianak tetap kota yang barokah. Bangga tak menjadi orang Pontianak? Bangga. Kami bangga menjadi orang Pontianak. Kenapa? Karena kotanya didirikan oleh zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Habib Abdurrahman bin Al-Habib Hussein Al-Qadri, itu namanya dia. Lama saya membaca itu. Foto bolak-balik baca. Itu pun ada beberapa huruf hilang. Mohon maaf Habib, nanti mohon diluruskan, dibetulkan. Saya cuma mau mengajarkan anak-anak kita supaya dia mengerti, melihat dan bertanya. Jangan hanya sekedar menengok. Jangan nanti anak-anak kita, apalagi tamu-tamu datang dari luar kemari melihat masjid ini macam menengok kucing. Dia mengambil pelajaran. Itu menunjukkan dulu sebodoh-bodohnya orang
Pontianak, sebodoh-bodohnya orang Melayu, tidak akan mungkin dia buta huruf Al-Quran. Betul? Kok betul? Sebodoh-bodohnya orang Pontianak, tak mungkin dia buta huruf Al-Quran. Betul? Kok betul? Apa alasannya? Karena mereka pakai huruf Arab. Huruf Arab 200 tahun yang lalu. Sejak kapan A, B, C, D, E, F, G, Z tidak tahu? Oh, kalau gitu Ustaz Somad anti huruf Latin. Tidak, saya tetap bisa tulis huruf Latin. Bukan cuma huruf Latin, bahasa Latin itu pun bisa. Semalam waktu kami lewat ada bule di situ. Hai, how are you? Bisa, tahu saya. Cuma kadang kita jumpa sama bule, how are you? Wis perang dino kene. Pokoknya bule itu lama di Jogja. Man arafa lughata qaumin amina makrahum. Siapa yang paham bahasa suatu kaum, maka dia selamat dari tipu daya kaum itu. Pentingkah huruf Latin nih? Penting. Tapi huruf Arab jangan lupa. Ada yang tadi sholat pakai huruf Latin? Mana ada? Kalau sholat pakai huruf Latin, mana kalian baca? Allahu Akbar kabira, walhamdulillah kasira. Semua kita bacalah huruf Arab. Ajarkanlah anak cucu kita balik huruf Arab Melayu. Malaysia yang canggih, yang hebat, yang pakai bahasa Inggris, tetap ada koran Malaysia satu diterbitkan negara pakai huruf Arab Melayu. Di Pontianak di sekolah-sekolah masih dipelajari huruf Arab Melayu. Sejak adanya perda peraturan daerah, otonomi daerah sejak reformasi, setiap daerah bebas menggunakan huruf-huruf daerahnya masing-masing. Kami di Pekanbaru Riau orang Melayu, maka kantor-kantor dan jalan-jalan dipakai lagi huruf Arab Melayu. Kantor gubernur pakai waw. Jalan Sudirman pakai alif. Dan ada satu kabupaten namanya Kabupaten Siak, itu dibuat otonomi daerah perda, bukan cuma jalan, toko-toko pun pakai huruf Arab Melayu. Pergi saya beli roti ke toko itu, tak bisa saya membaca. Rasanya lama itu sekolah di Arab. 4 tahun di Kairo, 2 tahun di Maroko, S3 di Sudan. Cuma mau cerita aja. Kok tak bisa aku membaca Arab ini? Kok tak bisa? Rupanya bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa Arab. Toko Su Hokian, toko Cino. Tapi mau tak mau karena perda sudah disuruh tulis Arab Melayu, maka ini namanya apa? Membangkit lagi tradisi lama supaya jangan sampai anak cucu kita buta huruf Al-Quran. Apa pelajaran yang bisa diambil dari masjid ini? Bahwa mereka 200 tahun yang lalu pakai huruf Arab Melayu, bahwa mereka dulu mengajarkan arsitektur yang indah. Jadi yang selama ini kuliah, di mana kau kuliah anak muda Pontianak? Di ITB. Jurusan apa? Arsitektur. Masuk neraka jahanam tuh. Yang kuliah di Fakultas Usuluddin masuk surga. Yang kuliah di Fakultas Syariah masuk surga. Yang kuliah di Fakultas Saintek masuk neraka. Ini orang otaknya sumbing. Nih. Jadi kira-kira kalau anak-anak kita kuliah di Fakultas Arsitektur bagus apa tak bagus? Bagus. Ada yang tak pandai menggambar, tapi suaranya bagus. Bayati sulbasikan hawan jaharga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada yang suaranya tak bagus, tapi tangannya bagus menggambar kaligrafi, menggambar masjid indah.
sesuai bakat masing-masing. Suara tak bagus, menggambar tak bagus, duitnya banyak, tak apa-apa. Menggambar tak bagus, suara tak bagus, duit tak ada, sungai dekat. Tidak ada anak-anak kita ini yang tidak punya bakat yang bagus. Oleh sebab itu, maka masjid ini memberikan pelajaran-pelajaran yang bermakna. Anak muda Pontianak yang sekarang kuliah belajar arsitektur, lanjutkan. Setuju? Gambar masjid yang cantik-cantik, kombinasikan berbagai macam budaya Eropa, Amerika, Asia. Tapi Melayu jangan pernah tinggalkan. Betul? Gantungkan cita-citamu setinggi di langit, tapi kakimu tetap jejak di Pontianak. Jangan sampai kaki kau tak jejak. Kalau kau menggantung di atas, kaki kau tak jejak, berarti kau kuntilanak. Nah, ini pelajaran bermakna. Mereka dulu datang ke negeri ini bukan cari makan. Ini mesti diluruskan ini. Ini banyak otak-otak sungsang yang tak paham. Dianggapnya mereka dulu datang ke negeri ini mencari makan. Pergilah kalian ke Yaman, Hadramaut, Tarim, Son'a. Negeri itu subur, ikannya di tepi laut. Bukan, maksudnya ikannya tetap di dalam laut. Negeri ini di tepi laut. Coba tengok Yaman itu, hijau, bagian gunungnya hijau, cantik Yaman itu. Mereka ke negeri ini bukan mau cari makan. Mereka ke negeri ini mau mengajarkan kita la ilaha illallah. As-Sultan As-Syarif As-Sayyid Abdurrahman bin Sultan bin Sayyid bin Syarif Hussein Al-Qadri. Al-Qadri itu dari mana Pak Ustaz? Dari Yaman. Al-Qadri, Al-Haddad, As-Saqaf, Al-Idrus, Al-Abbas, As-Shihab, lebih dari 70 itu datang dari Yaman. Nabi kan di Makkah, Nabi kan di Madinah, mana ada Nabi dari Yaman? Kau kalau bodoh jangan ngajak-ngajak orang. Lu bodoh sendiri aja. Bodoh kuat lu. Ada namanya Sayyid Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Muhajir artinya pindah ke Yaman. Dia anak dari Muhammad An-Naqib, anak dari Sayyidina Ali Al-Ghuraidhi, anak dari Imam Ja'far Shadiq. Imam Ja'far Shadiq anak dari Muhammad Al-Baqir. Imam Muhammad Baqir anak dari Sayyidina Ali Zainal Abidin. Zainal Abidin anak dari Sayyidina Al-Husain. Sayyidina Al-Husain anak Sayyidatina Fatimah. Sayyidatina Fatimah anak Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham? Bisa diingat? Nah, bisa, belum sarapan susah ingat. Yang tak bisa ingat, yang tak nulis, jangan takut, jangan cemas, ulang-ulang aja video itu di Ustadz Abdul Somad official, subscribe, like. Biar tahu kalian nasabnya dari mana, sampailah ke Sayyidina Muhammad SAW. Marga-marga yang datang dulu ke Asia Tenggara, dari mulai Patani, Thailand Selatan, Moro di Filipina, sampai di negeri kita ini, bahkan marga itu sudah tak ada lagi di Yaman, tapi ada di tempat kita. Contoh marga yang tak ada di Yaman, zuriat Rasulullah, tapi ada di tempat kita, Barakbah. Di Riau masih banyak Barakbah. Di Pontianak ada? Ada. Kata Habib Zain bin Sumaid, waktu kami ketemu di Hotel Crown tahun 2018 bersama Habib Umar bin Hafiz, waktu itu ada yang nanya, Habib, ya, kok bisa ada keturunan Rasulullah yang PKI? Profesor yang nanya waktu itu. Mana contohnya? DNID. Aidit itu kan marga keturunan Rasulullah. Kok bisa komunis?
Aidit dijelaskan sama Habib Zain, ketua persatuan zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Naqabah Alawiyin. Kalau di Mesir namanya Naqabatul Ashraf, di samping Al Azhar Kairo. Siapa yang hidupkan mercun? Apa kata beliau? Coba lihat ujungnya. Yang keturunan Rasulullah itu marganya Al-Aidid. Al-Aidid. Si PKI ini ujungnya Aidid. Nabi kalau jumpa sama orang Yahudi, jumpa sama orang Islam, assalamu alaika ya Rasulullah, assalamu alaika ya Habibullah. Tapi kalau jumpa sama orang Yahudi, apa kata orang Yahudi? Assalamu alaika. Diplesetkannya dari assalamu alaika, assalamu alaika, keselamatan untukmu. Assalamu alaika, matilah kau. Kerja Yahudi suka pleset-pleset. Begitu juga lah diplesetkannya ahli bait. Dari Aidid, Aidid. Disangka orang pelecehan. Oleh sebab itu ini mesti dijelaskan. Setelah dijelaskan oleh Habib Zain bin Smith, barulah profesor tadi mengangguk. Oh, bulat. Jelas? Hati-hati komunis bermain memplesetkan sikit saja. Nanti tiba-tiba ada PKI namanya UAS, Ustadz Abdul Somad. Tengok ujungnya, yang asli D, Abdul Somad. Yang PKI Somad. Yang bisa membedakan itu adalah yang ngaji. Betul? Yang tak mengaji tak bisa membedakan mana dal, mana ta. Sama saja di mata dia. Tapi yang mengaji tahu dia mana dal, mana ta, mana bod, mana po, mana a, mana za. Insya Allah orang Pontianak mengaji. Kalau tak mengaji tak akan mungkin hadir orang Pontianak sebanyak ini. Kota ini didirikan oleh orang soleh, wali Allah, keturunan Rasulullah, mengalir darahnya, darah Nabi di dalam badannya. Oleh sebab itu jangan nodai dengan perbuatan maksiat dan dosa. Apa yang pertama kali dia lakukan di sini? Mendirikan masjid. Mendirikan masjid di kota adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa bangunan yang pertama di atas dunia? Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Bangunan yang pertama adalah masjid, Masjidil Haram. Setelah itu apa ya Rasulullah? Masjidil Aqsa. Berapa jarak antara keduanya? 40 tahun. Apa yang pertama kali dibangun di luar tanah haram? Masjid Quba. Apa yang kedua? Masjid Nabawi. Maka mendirikan setiap kota adalah membangun masjid. Kota Pontianak, kota sunnah. Jadi kalau begitu yang tak ikut sunnah, kota bid'ah. Al-Habaib Al-Afadil Al-Ulama Al-Ajillah nafa'an Allah bi waziri ulumihim wa bi husni adabihim wa lutfihim. Habib, berapa pelajaran yang sudah bisa diambil tadi? Mengajarkan arsitektur, tulis menulis, membangun kota mesti dengan membangun masjid. Maka berpikirlah anak muda Pontianak sebelum mati bangun masjid. Siap? Siap. Banyak yang tak siap. Tanamkan dalam diri kalian, sebelum aku mati, karena aku orang Pontianak, Pontianak adalah kota yang dibangun masjid duluan.
Pontianak kota didirikan zuriat Rasulullah SAW. Maka aku sebagai anak muda Pontianak, sebelum mati aku membangun masjid. Amin. Amin. Kalau begitu cita-cita kalian, maka kalian semangat. Yang entrepreneur semangat cari duit. Betul? Cita-citanya bangun masjid. Tapi jangan sampai kalian balik sebelum bangun masjid tidak akan nikah. Bahaya, tak berbini kalian nanti. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah untuk dia satu tempat di dalam surga. Ada orang menganggap Habib itu hanya maulid-maulid. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Apa tuh Habib tuh? Cuman maulid-maulid aja. Ente kalau goblok jangan ngajak-ngajak. Datanglah kalian ke Pontianak. Kalian lihat bagaimana Habib dulu mendirikan negara. Kesultanan Al-Qadriyah itu dianggapnya RT. Negara atau kerajaan ini? Bingung kan? Dulu ketika masih Hindu-Buddha dipakai istilah bahasa Sanskerta India namanya raja. Setelah datang Islam, raja-raja itu berubah menjadi sultan. Sultan itu diambil dari bahasa Arab sultan. Kalau jahat syaitan. Makanya disebut di atas itu As-Sultan Al-Habib Abdurrahman. Sultan orang yang punya kuasa. Kami pun di Sumatera sana, Sultan kami itu Habib juga. 3 nama jalan, Sultan Syarif Qasim. Nama universitas, Sultan Syarif Qasim. Nama apa satu lagi? Airport. Waktu itu nama airportnya Simpang 3. Diresmikan sama Gus Dur. Diganti namanya Airport Sultan Syarif Qasim. Apa kata Gus Dur? Sudah tepat. Masa nama airport seperti pangkalan becak. Airport Simpang 3. Sultan Syarif Qasim. Pulau Sumatera. Sultannya adalah Habib. Menurut apa maknanya? Bahwa mereka itu datang ke negeri ini mengajarkan kita tentang kekuasaan. Segenggam kekuasaan di tanganmu, pakai untuk amar ma'ruf nahi munkar. Ini saya bicara begini nih karena tidak ada calon-calon pilkada. Kalau ada nanti disangka saya kampanye. Soalnya beberapa yang saya kampanyekan itu menang. Apa katanya menang? Buktinya ada juga yang kalah waktu itu pas ngitung listrik KPU rusak. Ya, sekarang banyak orang tidak mementingkan kekuasaan. Yang penting kita sholat, yang penting kita puasa sunat, yang penting kita zikir. Kekuasaan gak penting. Kekuasaan itu penting, guys. Kalau ada anak muda nongkrong-nongkrong, laki-laki perempuan tak mahram di tepi sungai, roknya pendek, bajunya pendek, bisa saya ceramah di situ banyak. Lewat saya malam-malam, duduk anak-anak gadis duduk pakai celana pendek sama anak lajang pacaran. Tiba-tiba saya lewat pakai sorban, lalu saya ceramah, Assalamualaikum, la taqrabus zina, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Datang anak muda itu gak 5 orang, campak aja sih. Tapi ketika dengan kekuasaan, perda, peraturan
aturan daerah tidak boleh nongkrong kalau tidak mahram. Bisa atau tidak? Bisa. Bisa. Maka anak-anak muda Pontianak sekolah arsitek ikut nih, sekolah tata bahasa Arab ambil sastra Arab ikut ini, sekolah fakultas Visipol, fakultas ilmu sosial dan ilmu politik juga mengikut jejak As-Sultan Al-Habib Abdurrahman bin Al-Habib Husain Al-Ghazali. Siap? Tak siap kan mau jadi apa? Jadi hantu. Ustaz Somad tidak datang menceramahi para habaib, menceramahi anak-anak muda nih. Anak-anak muda ini harapan kita ke depan. Takbir. Ada di antara takbir aja. Takbir. Allahu Akbar. Agak dari nafas. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Sultan Al-Habib itulah maka Islam bisa tersebar dengan aman dan damai. Jadi saya datang ke Pontianak ini tak terlalu jauh bedanya. Kami di sana Sungai Siak, di sini Sungai Kapuas. Di sana kerajaan Islam dipimpin oleh Habib Sultan Syarif Qasim, di sini juga Al-Habib Sultan Abdurrahman. Tak terlalu begitu jauh. Pejam mata buka sampai. Nah, oleh sebab itu, apalagi pelajaran? Kira-kira membangun istana megah, istana Sultan Al-Qadriyah dengan masjid yang megah, ini menunjukkan Sultan itu orang kaya, orang miskin. Ya. 200 tahun yang lalu, Beb. 200 tahun yang lalu mereka bisa membangun semegah ini, sebesar ini, secantik ini. 200 tahun yang lalu. Itu menunjukkan mereka secara ekonomi mapan, secara finansialnya mampu. Jadi jangan bayangkan Islam itu miskin, susah, melarat, goblok, bodoh, tolol, loyo, lebay, luklay. Ini banyak ini ya, bisnismen, anak-anak muda sebelum hijrah tuh kan main lantang, gagah, perkasa. Begitu udah hijrah, gimana toko kau yang kemarin? Oh, udah tak, aku udah mau mati. Sultan Abdurrahman mengajarkan kita bagaimana al-mu'minul qawi, seorang mukmin yang kuat duitnya, kuat finansialnya, khairun, lebih baik, wa ahabbu ila Allah, lebih dicintai Allah minal mu'minil dhaif, daripada mukmin yang lemah. Jadi setelah melihat masjid ini, setelah tahu sejarah Sultan, makin semangat kan anak muda nih? Takbir! Makin lapar, makin kuat. Oleh sebab itu maka semangat kalian, semangat belanja ke warung tetangga. Siap? Siap. Belanja ke warung tetangga, beli beras, beli. Kalau belanja itu niatnya membangkitkan ekonomi umat, nawarnya jangan membunuh. Belanja jam 2 siang balik dari kantor,
Ikan tuh udah belalat di tepi makcik itu yang jual sambil menyisir ikan. Berapa ikannya makcik setumpuk? 15.000. 5.000 ya? Kalau saya jadi makcik itu saya kasih pisau. Kau cucu aja gimana? Makanya kalau belanja itu niatnya menolong dia, anaknya mau sekolah. Kalau belanja ke warung tetangga ini nanti kalau kaya dia disekolahkannya anak yatim. Kalau dia duitnya banyak dibangunkannya ruko, hasil ruko itu untuk anak duafa. Maka kita ikut juga dapat pahalanya, betul? Disimpan duit di banyak-banyak. Nama Bakhil bin Mudid bin Kedekut bin Malik mati. Waktu dimasukkan ke liang lahat, tegak lutut. Padahal sudah diukur sama tukang gali kubur, dimarahi tukang gali. Kenapa kau gali pendek gali? Betulnya orang ini tinggi, kenapa kau gali 150? Demi Tuhan Pak, tadi waktu aku gali 170, tiba-tiba merapat tanah. Kata tanahku cepat, tak sabar. Itu tidak terjadi di Pontianak. Amin. Dekat-dekat Riau sana. Pontianak ini orangnya dermawan-dermawan. Mana buktinya orang Pontianak dermawan? Dibangunnya masjid lebar luas dengan emperan, dengan tanah. Berapa wakaf tanah di zaman itu? Berapa semeter? Kawasan ini sekarang semeter berapa? 5 juta. Mentang-mentang yang nanya Ustaz Somad dinaikkan ya 3 juta. Harga asli bapak itu bilang cuma 2 juta. 5 katanya. Inilah yang mau dijepit tanah. Kita kalau mau jualan memang harga itu kita pasang tinggi dulu. Tapi tadi karena nggak tahu Ustaz kita akan menawar, kita pasang aja 5. Artinya apa? Kita menjadi orang dermawan itu tak ada ruginya. Ada rugi Sultan Al-Habib Abdurrahman? Ada rugi dia mendirikan masjid ini dulu? Ada rugi dia mewakafkan tanah ini dulu? Tak ada. Subuh mengalir, zuhur mengalir, asar mengalir, maghrib mengalir, isya mengalir, itikaf bulan Ramadan mengalir pahalanya ke makamnya, padahal dia sudah meninggal hampir 3 abad yang lalu. Sultan mulia di dunia, raja di dunia, raja pula di akhirat. Enak apa tidak? Enak. Udahlah di dunia security. Ustaz jangan menyepelekan security Pak Ustaz. Hansip sama satpam itu mulia Pak Ustaz. Siapa yang menyepelekan security? Kan banyak orang menyepelekan security. Apa tuh bapak kau security? Lebih baik dia jadi security makan halal daripada direktur yang di atas makan haram. Betul? Di dunia kau rendah tak apa-apa, tapi kalau bisa ikutlah macam Sultan Abdurrahman. Di dunia mulia, di dunia membangun masjid, di dunia membangun kota, di akhirat bersama Rasulullah SAW. Nanti semua orang Pontianak ini masuk ke surga dicarinya Sultan Abdurrahman. Mana Sultan Abdurrahman? Mana Sultan Abdurrahman? Sultan Abdurrahman sudah duduk dengan bersama para habaib duduk di sana. Ada satu pakai peci di situ, Ustaz Somad. Aminkanlah. Tak masuk surga, aminkan utama. Makanya dibuatlah namanya Baitul Mal Sultan Al-Habib Abdurrahman Al-Gadri. Bait rumah. Untuk mengingat Allah dibuat Baitullah. Untuk menyimpan harta disebut Baitul Mal. Mal artinya miring. Mala yamilu mailan mal, miring. Kenapa disebut miring? Karena hati manusia
masjid, ada mall. Kemana hati miring? Mall. Itu malah disebut Baitul Mall. Bahasa Arabnya mal. Orang Barat sebut mall. Dalam mall itu kan harta semua. Mereka ikut kita atau kita ikut mereka? Mereka ikut kita. Serahlah. Oleh sebab itu maka hati ini condong kepada harta. Tapi jangan gara-gara harta melupakan Allah. At-tajirus sadiqul amin, pedagang, bisnismen yang jujur, yang adil dan amanah. Ma'an nabiyyin, kalau mati dia nanti di surga bersama para nabi. Wasiddiqin bersama siddiqin, wasyuhada bersama orang mati syahid, wassalihin bersama orang-orang soleh. Islam dibawa oleh pedagang-pedagang ke Nusantara. Pelajaran sejarah anak-anak sekarang masih gitu juga bunyinya lagi. Mentang-mentang kalian belajar online. Dulu kami di buku kami ditulis begitu. Islam ke Nusantara dibawa oleh pedagang. Itu kalimat menyesatkan. Yang betul adalah Islam dibawa oleh ulama tapi juga pedagang. Mereka ulama tapi mereka pedagang. Mereka ulama tapi mereka politikus jadi sultan. Mereka ulama tapi mereka orang kaya raya. Mereka adalah orang berilmu. Kalau yang membawa ke negeri ini pedagang, tak mungkin ada kita yang tahu fikih. Betul? Betul. Ayah almarhum Sultan ini adalah mufti di kerajaan Mempawah. Mufti itu diambil dari kata fatwa. Dulu setiap negara itu ada muftinya. Yang punya kekuasaan, paham tata negara, namanya sultan. Dan sultan mengangkat orang yang paham agama, namanya mufti. Makanya ada mufti Selangor, ada mufti Kelantan, ada mufti kerajaan Al-Gadriyah, ada mufti. Abdul Somad tidak boleh ceramah di Brunei Darussalam sebelum ada tauliyah dari mufti. Dengan ini menyatakan bahwa Abdul Somad ini akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Sunni, dan dia adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, baru boleh ceramah. Sekarang asal pakai baju koko, berjanggut agak 3 helai ceramah. Nggak bisa begitu. Harus dilihat dulu sanad keilmuannya. Mereka dulu memperhatikan aspek hidup. Itulah maka Pontianak ini dari dulu disegani sebagai negeri kerajaan Islam Melayu yang sampai hari ini masih ada kerajaannya, masih ada masjidnya, masih ada sultannya. Mudah-mudahan sampai hari kiamat. Ustaz dari mana? Saya dari Sumatera. Kok sering Ustaz sebut Pontianak? Oh iya, kami punya ikatan hubungan. Apa hubungan Ustaz? Sama-sama la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Memangnya Ustaz ada hubungan dengan Pontianak? Oh, saya sering ceramah Ustaz. Tampak betul kok tak pernah nonton YouTube. Oleh sebab itu anak-anak muda kita ini dididik politik, dididik arsitektur, dididik tulis menulis tata bahasa Arab, dididik juga masalah ekonomi. Kada al-fakru ayakuna kufran. Hampir saja orang fakir itu menjadi kafir. Siapa yang mudah menjual akidahnya dengan mie instan? Siapa yang dengan mudah menjual keyakinannya dengan baju bekas? Siapa yang mudah menjual keyakinannya hanya sembako beras? Kalau bukan orang fakir, fakir uang, fakir ilmu, fakir iman, neraka jahanam. Di dunia melarat, akhirat morat-marit. Alhamdulillah, bangga kita dengan Pontianak. Ternyata Yogyakarta bisa mengumpulkan beras 1 bulan 30 ton. Bandung bisa mengumpulkan beras 1 bulan 70 ton. Yang menginspirasi pengumpulan beras itu adalah anak-anak muda dari Pontianak. Bangga tak jadi orang Pontianak? Nama bajunya Paskas. Saya pun saya pakai Paskas. Saya sangka tentara. Rupanya pasukan amal soleh dari Pontianak. Makanya di mana-mana kemarin di Batam
Begitu juga ikut saya pembagian beras. Pergi kami ke pulau-pulau mengantarkan beras kepada saudara-saudara kita fakir miskin. Inisiasinya berasal dari Pontianak. Mereka yang mewarisi semangat bisnis Sultan Al-Habib Abdurrahman. Jadi jangan sekedar bangga, kami dari Pontianak, Sultan kami hebat, kerajaan kami besar, masjid kami. Kau udah buat apa? Tak ada. Tapi anak-anak muda Pontianak ini semua semangat. Setiap saya pergi kemana-mana, langsung mereka keluarkan kamera. Nampaknya semangat, jadi kameramen semua. Langsung kamera. Entah hidupkah tidak handphone. Saya kan anak muda ada semangat. Anak muda masih mau kenal sama Ustadz, anak muda masih mau menghidupkan api untuk Ustadz, maka saya respon. Biasa jumpa saya sini. Dia senyum, saya tengok. Entah dia senyum senang, entah senyum. Ini dah habis. Itu menunjukkan anak-anak muda Pontianak ini masih senang ngaji. Amankan. Tengoklah pasukan di luar. Ada yang pakai baju Laksus, ada yang pakai baju Laskar, ada yang pakai tombak. Mana mungkin ada orang gila di sini? Yang di setel agak gila begitu dengan tombak itu sehat ya. Udah mau agak gila, pas ditengoknya anak-anak muda, sehat aja. Maka saya berani jadi imam tadi. Saya minta sama Al-Habib Abdurrahman bin Ali Al-Mutahhar, Ustaz Abdul Somad jadi imam tetap aja. Saya takut beberapa imam ditikam. Datang Habib tadi, datang pengurus sampai 3 kali. Ustaz maju. Pas saya tengok di pintu banyak pengawal. Maju. Enggak ada tadi petang. Aman perjalanan. Betul. Oleh sebab itu ini mesti dijaga. Siapa yang akan menjaganya di ke depan? Subhanul Yaum, anak muda hari ini rijalul ghad, dia akan menjadi pemimpin masa depan. Amin. Walaupun Sultan Abdurrahman tidak lagi ada bersama kita, tapi makamnya ada. Saya dibawa ziarah ke makamnya. Ziarah ke makam bukan sekedar membacakan Al-Fatihah. Ziarah ke makam bukan sekedar Assalamualaikum. Ziarah ke makam bukan sekedar melihat kuburan. Ziarah ke makam mengambil saripati, intisari dari perjalanan hidupnya, diamalkan oleh anak-anak muda. Tulis sejarah menurut pandangan kacamata sejarah, bukan lagi dilihat dari sekedar amal. Kalau amalnya itu bisa kita pikirkan lagi, tapi bagaimana aspek arsitekturnya, aspek budaya Arab Melayunya, aspek politiknya, aspek ekonominya, itulah yang nanti akan menjadi acuan anak-anak muda Pontianak 20 tahun yang akan datang. 2020 Abdul Somad datang kemari. 2040 akan berdiri masjid-masjid megah di Pontianak. Kemarin saya diajak peletakan bata pertama. Di mana-mana saya peletakan batu pertama. Ini bata pertama. Cuma saya tak ada, saya tanya kepada dia. Peletakan bata pertama oleh Ustaz Al-Somad. Tak ada, saya tanya. Masa profesor nanya? Rupanya pondasinya udah mereka bangun. Pondasi udah siap. Saya tinggal meletakkan batu bata aja. Semen udah mereka pasang. Saya tinggal duduk, tinggal meletakkannya. Letak foto. Udah upload, selesai. Dibangunlah masjid, anak-anak muda yang membangun, entrepreneur. Dibangun perumahan. Mereka coupling itu tanah, bangun perumahan 20. Saya tanya, berapa unit perumahan ini? 80 unit Pak Ustaz. 20 unit rumah untuk tahfiz Quran. Jangan lapor aja, kirim duit. 80 rumah
masjid, 20 rumah khusus untuk anak tahfiz. Mereka akan boarding, masjid tegak berdiri. Biasanya orang developer bangun rumah, pasung fasilitas umum, lapangan tenis, lapangan bola, masjid, selesai. Tapi ini unik, itu hanya ada di Pontianak. Seluruh developer di Indonesia ini datang kalian studi banding ke Pontianak, cerita masalah beras, Pontianak tempatnya. Masalah membantu doa Pak Fakir miskin, datang kalian ke Pontianak. Masalah bagaimana membangun perumahan, masjid, tapi untuk tahfiz Quran, datang Pontianak. Peradaban Islam yang dulu 300 tahun yang lalu di Pontianak kembali bangkit lagi dari Pontianak. Takbir! Kalau ada anak muda yang tak ikut ini, luar binasa. Siap menjadi anak muda Pontianak? Siap. Yang tak siap urus surat pindah ke RT. Tetapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika 2040-2050 ini sebagian bapak-bapak ibu-ibu ini sudah banyak yang meninggal. Masih ada lagi. Umur kita di mana ada kita tahu, betul? 150 keluarga kerajaan Saudi Arabia yang gagah-gagah perkasa banyak duit kaya raya, ternyata corona tak takut. Corona masuk dia, diserangnya pegawai-pegawai kerajaan. Akhirnya dikarantina di Riyadh dan di Jeddah. Tapi anak-anak muda, anehnya orang gila bisa tak kena corona. Macam-macam tahu pula. Unik juga kadang dunia. Banyak yang tak bisa dilogika-logikakan hidup ini, betul? Tapi kita tetap ikut protokol kesehatan, tetap pakai masker walaupun di dagu. Saya juga nggak mau salaman. Tangan saya tadi dipegang Habib Abdurrahman Al-Mutahhar, tangan saya dipegang supaya ada alasan. Jadi yang kata orang, apa itu status sombong kali? Baru followernya 4 juta kan sombong. Bukan saya tak mau salah, tangan saya dipegang Habib, salahkanlah Habib. Nah, oleh sebab itu maka anak-anak muda ini insyaAllah sab'atun yudhilluhumullah, ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah. Yauma la dhilla illa dhilluh, hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah. Bukit-bukit hancur, gunung-gunung hilang, apalagi pokok kayu terbang. Tapi ada yang dapat naungan Allah. Siapa yang dapat naungan Allah? Imamun adil, pemimpin yang adil. Dan di antara pemimpin yang adil dapat naungan itu adalah Al-Habib Abdurrahman. Anak muda Pontianak dapat apa tidak? Dapat. Yakin kali kalian? Di antara yang 7 itu ada lagi yang dapat naungan. Siapa dia? Sabun, anak muda, nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Anak muda Pontianak menulis buku biografi Sultan Al-Habib Abdurrahman bin Husain Al-Ghadri, pendiri kerajaan Al-Ghadriyah dan kota Pontianak, dilihat dari beberapa aspek. Pertama, aspek politik. Kedua, aspek ekonomi. Ketiga, aspek menjaga bahasa Arab Melayu. Keempat, aspek ekonomi, aspek politik, aspek arsitektur. Cari bangunan-bangunan yang bersejarah, analisa arsitekturnya, ditulis oleh sekelompok anak muda dari Fisipol, dari ITB tentang arsitek, dari sastra Arab membahas tentang Arab Melayu. Setuju atau tidak? Dikeluarkan nanti pada saat haul, sehingga buku itu menjadi amal jariah untuk anak-anak muda seluruh Indonesia, supaya orang tahu bagaimana perjuangan keturunan Rasulullah di Nusantara, untuk supaya yang bodoh-bodoh tidak menularkan kebodohannya. Kata Sayyidina Ali, aku tidak khawatir dengan orang bodoh, dan aku tidak khawatir dengan orang pandai. Yang aku khawatirkan adalah orang pandai diam, orang bodoh bicara,
sehingga lama-lama yang bodoh merasa pandai, yang pandai merasa bodoh. Itu yang terjadi sekarang. Orang pandai banyak diam, yang bicara orang bodoh. Saya lama-lama takut juga nih dia bodoh banyak bicara. Tadi saya mulai jam 5, sekarang sudah jam 6, sesuai dengan kode etik 600 ml 60 menit. Ala hadhihi al-Fatihah.